Bayangkan jika tembok kokoh setinggi 194 cm kembali berdiri di lini belakang timnas Indonesia. Sosok Elkan Bagot, yang dulu dielu-elukan sebagai benteng masa depan Garuda, kini justru kembali absen jelang dua laga besar melawan Cina dan Jepang. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa pelatih Patrick Kluivert belum juga memanggilnya? Dan yang lebih penting, andai dia kembali, seperti apa dampaknya ke dalam taktik Kluivert? Elkan Bagot saat ini bermain untuk Blackpool FC di Ligue 1 Inggris. Ia dipinjamkan dari Ipswich Town demi mendapatkan menit bermain reguler. Dan hasilnya cukup memuaskan. 18 penampilan, 1261 menit bermain, 87 duel dimenangkan, 176 clearance sukses, dan 1 assist. Statistik ini menunjukkan bahwa Elkan tetap berada dalam kondisi kompetitif tinggi. Bahkan kabarnya, Blackpool tertarik mempermanenkannya jika performanya stabil hingga akhir musim. Tidak hanya itu, Elkan juga konsisten tampil sebagai pemain yang diandalkan di lini belakang, membuktikan bahwa dirinya mampu bersaing di liga yang penuh tekanan seperti Ligue 1. Di level internasional, Elkan sudah mencatatkan 22 penampilan dan menyumbang 2 gol untuk timnas Indonesia. Gol pertamanya tercipta pada 16 November 2021, saat Indonesia menang 5-1 atas Timor Leste di kualifikasi Piala Dunia. Gol kedua datang pada 29 Maret 2022, ketika Indonesia menang 4-1 atas Kuwait di kualifikasi Piala Asia. Momen tersebut menjadi sangat berkesan karena gol tersebut bukan hanya menambah keunggulan, tapi juga menunjukkan kualitas Elkan dalam menuntaskan peluang dari bola mati. Namun sejak laga melawan Australia di Piala Asia 2023, nama Elkan mendadak hilang dari daftar pemain. Ia tak ikut dalam FIFA Matchday Maret, tak dipanggil di Piala AFF, bahkan juga absen dalam playoff Olimpiade bersama timnas U23. Keputusan ini menjadi pertanyaan besar bagi banyak pengamat dan penggemar sepak bola tanah air, terutama mengingat performa Elkan yang terus berkembang di level klub. Isu utama yang membuat Elkan menjauh dari timnas adalah dugaan keretakan hubungannya dengan pelatih Shin Tae-yong. Puncaknya terjadi pada Mei 2024 ketika Indonesia menjalani laga hidup mati kontra Gini di playoff Olimpiade Paris 2024. Elkan tidak datang. 4 hari setelahnya, ia justru terlihat berlibur ke Maladewa bersama kekasihnya. Keputusan ini memicu kemarahan para supporter yang merasa Elkan tidak menunjukkan komitmen terhadap timnas. Sementara itu, Shin Tae-yong, yang dikenal dengan ketegasan dan kedisiplinannya, tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, hanya menyebutkan bahwa masalah ini sangat sensitif dan meminta Elkan untuk berbicara sendiri jika ada hal yang perlu dijelaskan. Namun, ada pandangan lain yang muncul terkait situasi ini. Pengamat sepak bola Roni Pangemanan alias Bung Ropan mengungkapkan bahwa Elkan Bagot sendiri yang memilih untuk tidak bergabung dengan timnas Indonesia. Menurut Bung Ropan, Elkan ingin lebih fokus kepada klubnya di Inggris dan mengembalikan performa terbaiknya setelah absen panjang karena cedera. Hal ini bisa dimengerti mengingat Elkan ingin menjaga kondisi fisiknya untuk menghindari cedera yang dapat mengganggu karir klubnya. Ketika ST pergi dan Patrick Kluivert masuk sebagai pelatih baru timnas Indonesia, publik berharap angin segar berhembus untuk Elkan. Sayangnya, hingga FIFA Matchday kali ini, di mana Indonesia dijadwalkan menghadapi Cina dan Jepang, namanya masih belum masuk dalam skuad. Padahal, kabarnya Elkan sempat masuk dalam radar Kluivert. Namun, sang pemain memilih menolak secara halus, ingin fokus dengan klubnya yang sedang berada di posisi penting klasemen Ligue 1. Di sisi lain, itu membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah ini benar soal prioritas klub? Atau memang luka dengan timnas belum sepenuhnya sembuh? Kini, mari kita bayangkan andai Patrick Kluivert memanggil kembali Elkan Bagot. Apa yang akan terjadi? Kluivert dikenal sebagai pelatih yang menyukai formasi fleksibel, dengan pakem 4-3-3 atau 4-2-3-1 yang bisa berubah menjadi 3-4-2-1 saat menyerang. Dalam struktur ini, kehadiran Elkan bisa jadi kunci. Misalnya, dalam skema 4-2-3-1,
Elkan bisa berduet dengan Rizky Ridho atau Justin Hubner di jantung pertahanan. Dengan tinggi dan visinya, Elkan sangat cocok menghadapi tim-tim seperti Jepang yang punya bola-bola crossing cepat dan umpan-umpan terobosan. Keunggulannya dalam duel udara dan intersepsi bola membuatnya menjadi pilihan ideal untuk menghadapi pemain-pemain Jepang yang sangat terampil dalam bermain bola panjang. Jika Kluivert memilih formasi 3-4-2-1, Elkan bisa jadi central defender dalam trio back bersama Hubner dan Asnawi. Dalam formasi ini, Elkan akan bertugas sebagai pemotong serangan langsung dan penjaga garis offside, menjaga pertahanan tetap solid, apalagi Indonesia masih sering kerepotan saat menghadapi bola mati. Keunggulan aerialnya yang sangat menonjol juga akan membantu pertahanan Indonesia dari serangan udara lawan. Lebih jauh lagi, Elkan punya kemampuan build-up dari bawah yang sangat baik. Gaya mainnya mirip dengan Virgil van Dijk muda, tenang, tidak panik, dan bisa mengirim long pass diagonal ke sayap. Sesuatu yang sangat berguna jika Kluivert ingin bermain progresif ke depan dengan winger cepat seperti Witan Sulaiman atau Marcelino Ferdinand. Elkan mampu membaca permainan dengan baik dan mengirim bola akurat ke rekan-rekannya, yang bisa menciptakan peluang lebih cepat. Selain itu, Elkan bisa kembali menjadi kunci dalam skema long throw yang sudah terbukti efektif. Berduet dengan Rezaldi Hehanusa atau Asnawi Mangkualam yang bisa mengeksekusi lemparan jauh. Kombinasi ini bisa menciptakan ancaman langsung di area penalti lawan, khususnya melawan tim-tim besar seperti Jepang. Teknik long throw Elkan yang akurat akan menjadi senjata tambahan dalam menyerang, memanfaatkan pemain-pemain tinggi yang siap menyambut bola di udara. Kehadiran Elkan juga memberi dampak psikologis dan simbolis. Ia adalah pemain diaspora yang sempat dielu-elukan sebagai bukti bahwa Indonesia bisa bersaing secara fisik dan teknik. Pemanggilannya akan mengangkat moral tim, terutama para pemain muda yang melihat bahwa kerja keras dan disiplin bisa membawa mereka ke level yang sama. Elkan adalah sosok yang menginspirasi, dan jika ia kembali, banyak pemain muda akan merasa termotivasi untuk terus berjuang. Lebih jauh lagi, ini bisa jadi sinyal kuat bahwa timnas Indonesia siap membuka lembaran baru. Bahwa siapapun yang layak, siap, dan ingin membela merah putih, akan selalu punya tempat. Jika Elkan kembali, itu akan menjadi sinyal bahwa timnas Indonesia siap tampil dengan mentalitas yang lebih profesional, jauh dari persoalan-persoalan yang menghantui sebelumnya. Namun satu hal yang tak bisa dihindari, semua ini hanya bisa terjadi kalau Elkan dan pihak federasi kembali duduk bersama. Patrick Kluivert dikenal sebagai pelatih yang bisa merangkul pemain, dan ini harus dimanfaatkan. Jika komunikasi dibangun dengan terbuka, tanpa ego dan penuh rasa hormat, maka bukan tak mungkin Elkan akan kembali lebih kuat dari sebelumnya. Karena pada akhirnya, timnas bukan soal siapa yang paling populer, tapi siapa yang benar-benar siap mengorbankan semuanya demi lambang di dada. Jika Elkan Bagot kembali ke timnas Indonesia, ia akan menjadi salah satu kunci untuk membawa timnas ke level lebih tinggi, baik secara taktik maupun mentalitas. Elkan Bagot adalah simbol harapan yang belum padam. Meski kini masih berada di luar skuad, pintu timnas tak pernah benar-benar tertutup. Dengan performanya yang stabil di Inggris dan usianya yang masih muda, Elkan bisa jadi jenderal lini belakang timnas Indonesia untuk 1 dekade ke depan. Kini bola ada di tangan Elkan dan Kluivert. Akankah mereka berani membuka babak baru? Ataukah kisah Elkan bersama Garuda hanya akan tinggal kenangan?
Kita tunggu. Tapi satu hal pasti, jika Elkan kembali, Indonesia akan jauh lebih kuat.